Sobat Apong Van Banten, tidak terasa, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 2023 Masehi. Sebagaimana biasanya, setiap menjelang Idul Fitri, sebagian besar warga akan memadati pusat perbelanjaan. Di Bandung, salah satu pusat perbelanjaan paling favorit adalah Pasar Baru. Tahukah Anda bahwa Pasar Baru Bandung memiliki sejarah yang panjang, sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang? Di video ini, saya mengajak sobat sekalian untuk mengenal sejarah Pasar Baru Bandung. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Sabtu, tanggal 30 Desember tahun 1842, asisten residen Priangan terkapar bersimbah darah setelah sebilah pedang menebas dirinya. Baron, ajudan yang mencoba melindungi majikannya itu, terkena sabetan di tangan. Esok harinya, sang asisten, Karl Wilhelm August Nagel, meninggal dan dikubur di permakaman tua di daerah Bancai. Sehari sebelum ajal menjemput, Nagel dan ajudannya tergesa-gesa menuju pasar Ciguriang yang terbakar. Api mula-mula menyala dari rumah seseorang bernama Deng Taneh. Saat Nagel dan ajudan tiba di lokasi, seorang Cina menghunus pedang dan menyerangnya. Si penyerang bernama Munada. Selain menghabisi Nagel, ia juga berniat membunuh Bupati Bandung, Wiranata Kusuma III. Namun, sebelum berhasil menghabisi Bupati, aksinya keburu dihadang oleh prajurit kabupaten. Senjata Munada berhasil direbut oleh petugas jaga yang lain. Munada melarikan diri. Namun akhirnya ia dibunuh oleh orang yang berkomplot dengannya dalam pembunuhan berencana tersebut. Nama asli Munada adalah Liem Sang. Ia berasal dari Kudus. Perjalanan dagang membawanya ke Cianjur dan menetap di sana. Ia menjual kerbau, kuda, dan dokar untuk keperluan transportasi jalan raya pos yang menjadi urat nadi Jawa. Sebelum pindah ke Bandung, Liem Sang masuk Islam dan berganti nama menjadi Munada. Keputusan masuk Islam dan ganti nama diambil karena pertimbangan praktis, sebab sejak 1821 sampai 1852, Bandung tertutup untuk orang asing. Munada yang beragama Islam tentu akan dianggap sebagai warga pribumi dan akan mudah masuk ke kota Bandung dan berbisnis. Munada yang mualaf suka berpakaian ala muslim serta menjalankan salat dan puasa. Namun, kebiasaan lama menjepit candu, berjudi, mencuri, tak ditinggalkan. Di Bandung, Munada yang jago omong berhasil mendekati Nagel dan menjadikan dirinya sebagai kontraktor penyedia kuda, kerbau, dan dokar untuk keperluan transportasi jalan raya pos. Bisnis ini sama dengan yang ia lakukan saat tinggal di Cianjur. Kali ini, cakupannya lebih luas. Tak hanya menggeluti bisnis hewan untuk transportasi, Munada juga menjual kain batik, laken, madras, encit, dan kanteh.
Bisnis ini membuatnya bisa bersosialisasi dengan para priyayi Bandung. Namun, keuntungan besar yang diraih Munada dihambur-hamburkan untuk berjudi, candu, dan pemuas nafsu birahi. Walhasil, ia terlilit utang kepada negara sebesar 300 gulden. Utang inilah yang ditagih Nagel lewat ajudannya, Baron. Namun, karena uangnya habis, Munada menghadap Nagel dan memohon kepada asisten residen Priangan itu untuk sementara menalangi utangnya. Permohonan Munada dikabulkan. Syaratnya, Munada disuruh menjual kerbau milik Nagel sebanyak 6 pasang di Balubur, Limbangan. Kesepakatan pun diteken, tapi Munada tetaplah Munada. Ia tak bisa menghilangkan kebiasaannya berjudi dan main perempuan. Hasil penjualan kerbau milik Nagel ia habiskan untuk berfoya-foya. Saat aparat negara mencarinya, ia tengah main judi sambil ditemani seorang ronggeng. Setelah ditangkap dan disiksa, ia dijebloskan ke penjara. Di Bui, Munada bertemu dengan Mas Suradireja, Hufjaksa atau Jaksa Kepala Bandung saat itu dijabat oleh Raden Demang Mangunagara. Ia mempunyai seorang juru simpan alias bendahara yang bertanggung jawab juga atas gudang yang menyimpan cadangan logistik. Posisi itu diisi oleh Mas Suradireja yang dipenjara atas dakwaan meracuni Nyi Asmah, istrinya sendiri. Sebelumnya, Nyi Asmah mati mendadak. Tuduhan terarah kepada Suradireja karena pasangan suami istri itu terkenal tidak harmonis. Menurut sang suami, Nyi Asmah terlampau cerewet. Mula-mula Nyi Asmah diduga mati karena wabah penyakit. Namun, Patih Bandung mendapat kabar bahwa Suradireja lah yang sengaja meracuninya. Tak terima juru simpannya ditahan, Mangunagara menaruh dendam kepada Patih Bandung dan asisten residen Priangan. Dilatar belakangi masalah yang berbeda, Mangunagara juga menaruh dendam kepada Bupati Bandung, Wiranata Kusumah III. Konon, Wiranata Kusumah III memiliki seorang anak perempuan cantik bernama Ratna Ayu Raja Pamera. Mangunagara menaruh hati padanya. Namun, kasihnya tak sampai karena sang ayah menikahkan putrinya dengan Raden Surya Kusumah Adinata, putra Bupati Sumedang. Setelah bebas, Munada menemui Mangunagara. Mereka membicarakan dendam kesumat yang harus dibalas. Untuk melancarkan eksekusi, mereka melibatkan 11 orang lain yang akan membantu Munada di lapangan. Jaksa dan Munada mengangkat sumpah di hadapan kitab suci Al-Quran dengan disaksikan oleh para hadirin bahwa keduanya akan menyimpan rahasia. Akhirnya, malam yang telah disepakati pun tiba. Api melahap rumah, pedang berkelebat, dan darah muncrat. Kisah Munada diwariskan oleh Haryoto Kunto kepada generasi muda Bandung lewat magnum opus berjudul Semerbak Bunga di Bandung Raya, 1986. Dalam buku setebal 1000 halaman lebih itu, Haryoto Kunto 2 kali menyampaikan bahwa pasar pertama Bandung terbakar saat terjadi huru-hara Munada. Pasar itu kemudian musnah terbakar sewaktu terjadi huru-hara Munada di pertengahan abad ke-19. Sejak masa itu, Bandung tidak memiliki pasar, hingga para pedagang menjajakan dagangannya di sekitar alun-alun Jalan Raya Pos, Jalan Cibadak, Jalan Pangeran Sumedang, Jalan ABC, Jalan Sunia Raja, dan kemudian juga mangkal di sekitar stasiun kereta api. Setelah kereta api masuk ke Bandung pada tahun 1884, tulis Kunto, baru pada tahun 1906, Bandung mempunyai pasar dengan bangunan semi permanen yang terletak di Jalan Pangeran Sumedang, kini Jalan Oto Iskandar Dinata. Pada tahun 1926, pasar tersebut diperluas dan bangunannya disulap menjadi permanen.
Pasar inilah yang hingga hari ini dikenal sebagai Pasar Baru. Bandung baru punya pasar lagi selang 50 tahun setelah huru-hara munada di Pasar Ciguriang, yaitu sebelah barat pendopo. Selama 50 tahun tanpa pasar itu, kegiatan niaga didirikan di Jalan Braga yang dihuni orang-orang Eropa dan di sekitar Jalan Pangeran Sumedang tak jauh dari Pasar Baru yang dibangun belakangan. Ada banyak pedagang di sekitar Jalan Pangeran Sumedang yang berasal dari Palembang. Beberapa bahkan diabadikan sebagai nama jalan, misalnya Ence Aziz, Haji Pahruroji, Dulatip, Haji Durashid, Haji Sarif, Tamim, dan lain-lain. Selain orang-orang Palembang, terdapat juga orang Sunda, India, Cina, Arab, dan Jawa di Pasar Baru. Lagi-lagi, jejak mereka bisa dilihat dari penamaan sejumlah jalan dan gang, di antaranya Jalan Al-Kateri, Gang Al-Jabri, dan Gang Bombay. Dalam catatan peminat sejarah Bandung Ridwan Hutagalung, orang-orang Jawa dan Tionghoa yang awalnya mengadu nasib di sekitar Pasar Baru Bandung adalah mereka yang menyelamatkan diri dari Perang Jawa tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Tahun 1935, Pasar Baru Bandung sempat menyandang predikat sebagai pasar terbersih dan paling teratur se-Hindia Belanda. Kini, Bandung telah memiliki puluhan pasar. Namun, Pasar Baru tetap menjadi primadona belanja para wisatawan lokal dan negeri jiran. Pastilah menjadi buah kedondong, nona manis di pinggirlah kali. Lagu keroncong nona, mohonlah